Halo semua, kembali lagi bersama saya Raja di podcast Kompa FK Unut. Di mana kali ini kita mengundang seorang pembicara yang sangat luar biasa, seorang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Sri Kandi Katrin. Di mana Ibu Sri Kandi Katrin sendiri yaitu cancer survivor. Halo Ibu. Halo, selamat sore. Selamat Apa sore kabar Ibu. semuanya? Semoga sehat ya. Ya, sehat Ibu pastinya. Ibu gimana kabarnya Ibu? Baik, Baik Ibu baik. ya. Ibu sekarang di posisi di mana Ibu? Di Mm. Bali atau di luar Bali Ibu? Saya di Bali, memang saya tinggal di Denpasar. Denpasar. Sudah semenjak 15 tahun terakhir ini tinggal di Denpasar. Ah, oke, baik Ibu. Mengenai Ibu Sri Kandi Katrin sendiri, panggilannya Ibu Katrin, benar Ibu? Catherine aja. Oh, Katrin Ibu ya. Baik Ibu, Kalau Sri kalau Kandi kok kayaknya berat sekali namanya. iya benar Ibu, benar-benar. Mungkin Ibu, maaf banget Ibu menanya Ibu ya, Ibu Katrin sendiri berumur berapa Ibu saat ini? Saya tahun ini 45 tahun. Oke, 45 tahun Ibu ya. Kan ini Bu ya, ini udah benar-benar ataupun udah real kalau Ibu Katrin sendiri yaitu cancer survivor Ibu. Nah, kalau boleh tahu Ibu mengidap kanker apa Ibu? Kanker payudara yang sebelah kanan sudah diangkat waktu itu. Oke, baik Ibu. Ibu terkena kanker payudara sekitar umur berapa Ibu? Jadi gini ceritanya, waktu itu di bulan Mei 2015 ya, 6 tahun yang lalu itu sebenarnya saya sudah terasa ada benjolan di payudara. Cuma karena saya sibuk dan self denial mungkin juga ya takut juga nggak mau pegang-pegang ke arah sana, saya diamkan. Tapi kok lama-lama, apalagi kan saya suka pakai bra yang ada kawat. Nah itu kalau dipakai kawatnya itu mulai terasa sakit. Jadi waktu itu saya putuskan berarti ini mungkin ada sesuatu yang bertumbuh di dalam. Jadi akhirnya ya mau nggak mau saya bawa ke dokter, kemudian ditangani di bulan Desember dengan semua persiapan. Akhirnya di Januari diputuskan untuk langsung diangkat dengan dokter. Cuma pada waktu itu saya prosedurnya kan di Prima Medica, jadi saya nggak pakai biopsi. Itu dokternya ngomongnya gini, kalau berdasarkan pengalaman dia, kelihatannya ini kankernya ganas. Kalau dari hasil ronsen, hasil USG, hasil ininya semuanya, dia menduga itu ganas. Jadi biopsi akan dilakukan bersamaan dengan prosedur operasi mastektomi pengangkatan. Jadi langsung di PA, apa maksudnya di patologi istilahnya patologi analisis ya, something like that. Pokoknya dicek kalau dia nggak ganas, hanya diangkat si benjolannya itu aja. Tapi ternyata setelah dicek dia ganas, jadi saya langsung memberikan izin sebelum operasi untuk diangkat seluruhnya supaya memperkecil untuk kemungkinan dia kambuh atau pindah ke payudara yang satunya atau mungkin ke organ-organ yang lain, ya gitu historinya. Oke, baik Ibu. Ibu udah berapa lama mengidap kanker payudara? Maksudnya udah berapa tahun gitu? Dari sejak mastektominya, Iya benar Ibu. dari sejak operasi pengangkatannya. Ya, Kalau operasi pengangkatannya di 2016, berarti 2016. sekarang udah masuk tahun kelima. Oke, Dan baik. sudah lewat the whole procedure. Jadi dari selesai mastektomi langsung masuk kemoterapi, 5 kali saya kemoterapi. Setelah itu disambung dengan hormonal terapi yang sampai sekarang, karena itu 5 tahun kemudian plus 5 tahun lagi, jadi 10 tahun karena belum menopause mungkin. Oh, 10 tahun Ibu ya. Mungkin pengobatannya kemoterapi doang apa gimana Ibu? Waktu itu sih kemoterapi harusnya kalau dari standar medis saya dapat 6 kali. Cuma karena waktu itu memang saya secara fisik dan secara mental sudah nggak kuat ya. Kalau harus, bahkan yang sampai ketiga pun saya sudah minta sama dokter berhenti, nggak dikasih. Yang keempat saya minta berhenti, nggak dikasih. Yang kelima kali saya bilang kalau saya nggak dikasih berhenti kemonya saya nggak muncul lagi. Saya nggak mau berobat lagi, maksudnya ya sudah aja gitu selesai, karena saking beratnya ya, menurut saya lebih berat proses kemoterapi ini daripada operasinya sendiri. Tapi akhirnya saya berhasil
5 kali kemo, diizinkan sama dokter untuk skip yang ke-6, tapi setelah itu langsung sambung dengan si hormonal terapi ini, yang obat untuk apa namanya, untuk push menopause. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya Ibu. Mungkin, ini kan Ibu udah kurang lebih dari 10 tahun nih jadi cancer survivor gitu. Mungkin tanggapan Ibu bagaimana sih mengenai perkataan orang yang, apabila ada seseorang terkena kanker hidupnya tuh bakalan divonis nggak lama gitu Ibu. Tanggapan Ibu gimana itu Ibu? Kalau khusus untuk breast cancer ya, breast cancer itu menurut saya justru cancer yang paling gampang ya, paling gampang ditangani kalau bisa dideteksi di awal. Betul Ibu. Cuma kelihatannya banyak tabu untuk perempuan di Bali secara khusus, tapi di Indonesia dan di dunia secara umum, bahwa itu mereka takut gitu kalau breast cancer itu identik dengan payudaranya diangkat, identik dengan Anda bukan wanita yang 100% lagi. Seperti itu. Apalagi kalau misalnya dia harus mengalami kemoterapi yang rontok juga rambutnya. Terus jadi kayak perempuan apa gitu. Payudara nggak ada, rambut nggak ada, nggak cantik, and then selalu dalam kondisi kayak menderita, nggak seneng gitu. Kalau nggak keluarganya yang 100% support, memang berat sih kalau menurut aku. Dan banyak mungkin perempuan yang tidak mau mengambil risiko itu. Gitu. Mereka mendingan ya mungkin diam aja atau mungkin nggak mengambil jalan medis gitu, mereka akan lebih ke arah herbal gitu, atau kalau keluarganya memang nggak punya pengetahuan ya nggak akan diperiksakan juga gitu. Padahal menurut saya itu sayang banget karena sekarang BPJS sudah jauh lebih bagus daripada 5 tahun yang lalu. Mereka sudah lebih lengkap, lebih teratur, semuanya akan di cover sih, karena pengalaman saya sendiri dari awal operasi sampai kemo sampai yang obat sekarang yang saya harus minum setiap bulan itu semuanya tercover oleh BPJS. Jadi menurut saya kalau dia bilang itu alasan biaya, enggak juga gitu loh kalau memang punya BPJS gitu. Tapi bagi mereka yang memang tidak paham atau tidak punya uang, maksudnya yang ekonominya sangat lemah, jadi bahkan BPJS pun nggak bisa, justru disitulah Bali Pink Ribbon berperan gitu untuk membantu orang-orang yang seperti ini, yang tidak paham, yang nggak ngerti atau mungkin takut atau mungkin terbiasa memakai herbal kayak gitu. Dan Oke, saya Bu. juga terpanggil akhirnya sebagai survivor untuk ikut menggalakkan, ayo nggak usah herbal gitu, kalau masih ada Tenaga solusi kesehatan. medis, saran saya ambil solusi medisnya. Baik Ibu, berarti di sini Bali Pink Ribbon dan Gitu. tenaga kesehatan sangat berperan aktif deh Ibu dalam cancer survivor gitu. Nah, Betul, heeh. Nah Ibu, mungkin betul, ada nggak betul. hal, sesuatu gitu yang Ibu dapat atau Ibu pelajari selaku cancer survivor kurang lebih dari 10 tahun Ibu? Ada banyak sih ya. Yang pertama itu udah saya sih tergolong orang yang sebetulnya berpendidikan gitu, maksudnya paham kalau itu sesuatu yang berbahaya ya, cancer ya. Kita kalau apalagi breast cancer itu gampang banget dideteksi, bisa deteksi sendiri, bisa apa namanya dicek sendiri gitu dan terasa secara fisik sendiri. Jadi saran saya kalau memang bisa sudah merasakan sendiri gejalanya itu cepat diperiksakan gitu, karena itu paling gampang diangkat selesai kalau breast cancer. Justru kalau sudah yang menyebar kemana-mana itu yang um, susah nanti pengobatannya gitu, karena saya ada beberapa teman-teman waktu di awal kita memang dekat sekali ya, dalam satu dokter itu beberapa pasien itu kita bisa kemo sama-sama, bisa antri di sanglah untuk ambil obat sama-sama, jadi kita juga sering sharing, saling menguatkan lah. Mungkin kalau ada yang pasien yang baru memulai pengobatannya, ya tugas kita yang survivor ini yang meyakinkan mereka, menguatkan mereka. Mungkin kalau mereka nggak punya support atau mereka nggak paham harus the next step atau mereka hanya ingin curhat aja, ya kita inilah gitu. Terus ada yang berkesan, ada beberapa teman yang banyak sih, sebagian besar yang berobat sama saya itu akhirnya sembuh. Tapi ada satu yang saya ingat yang kayaknya kalau dari deskripsi dokter saya akhirnya dia uh, uh, not make it gitu, karena pengobatannya waktu itu sudah terlambat, kansernya sudah besar, dia di kemoterapi, kansernya tidak bereaksi, jadi dia tidak mengempis, tidak mengecil,
terus mungkin ya sudah menyebar juga kemana-mana, terus saya nggak pernah ketemu lagi, jadi kayaknya memang beliau didn't make it gitu. Dan itu membuat saya tuh, aduh gimana ya, sedih banget gitu kalau kita udah sama-sama seperjuangan, kita udah ngelewatin kemo bersama-sama, udah ngantri BPJS yang lama dan panas dan apa namanya, dulu sih nggak terlalu manusiawi ya, sekarang udah agak manusiawi, maksudnya sistemnya udah bagus gitu. Kalau dulu di awal-awal itu BPJS-nya memang berantakan, terus dokternya juga kayak dokter-dokter muda yang nggak begitu paham juga gitu dengan pasiennya kayak gitu. So itu yang membuat saya sedih gitu. Terus kalau gitu, kalau ada orang yang bilang nggak usah aku pakai herbal aja, jangan gitu, mendingan cek ke dokter. Kalau dokter memang sudah angkat tangan, ya sudah nggak apa-apa pakai herbal. Tapi kalau dokter masih bisa memberikan solusi medis, apa berobat atau di kemo atau diangkat atau apa, jangan takut. Menurut saya lebih baik kita hilang payudara tapi nyawa selamat gitu. Apalagi kalau kita punya anak-anak kayak saya waktu itu, pertimbangannya juga saya punya anak gitu, saya harus survive gitu karena mereka masih membutuhkan saya sebagai ibu gitu. So I decided biarin deh, nggak ada payudara nggak apa-apa, nggak ada rambut nggak apa-apa, tapi yang penting kita sehat dan survive dan semoga tidak kambuh. Yang satu yang saya sayangkan dari sistem di Indonesia itu bahwa apa namanya, bedah rekonstruksi itu nggak termasuk di dalam BPJS karena dia dianggap kosmetik. Sementara kalau di luar negeri itu mereka bisa masukkan itu di dalam BPJS gitu. Jadi otomatis kalau orang di Amerika yang saya tahu ya, kalau mereka mastektomi langsung bisa disambung dengan bedah rekonstruksi, yang menurut saya itu sebetulnya bagus banget sih gitu, untuk juga supaya orang itu mau gitu loh untuk memeriksakan gitu. Kalau enggak ya kayak sekarang aja kondisinya, ya udah dipotong gitu, tapi nggak kelihatan kok physically. Kalau orang nggak tahu juga dari luar nggak kelihatan gitu. Yang tahu mungkin ya hanya keluarga, orang-orang terdekat kayak gitu. Jadi itu yang mereka harus yakin, harus fight dari kitanya, itu nggak bisa dari orang luar, harus yang si sakit ini gitu. Dan itu yang kadang agak susah untuk membangkitkan semangat mereka itu gitu. Oke, baik Ibu. Berarti selaku cancer survivor itu harus penuh dengan perjuangan. Benar Ibu? Betul. Betul, Ibu. Dan harus kuat dan harus datang dari dalam diri sendiri. Kalau menggantungkan ke suami, menggantungkan ke keluarga, sometimes orang itu hanya bisa merasa kasihan ya, tapi nggak bisa empati yang beneran. Kalau nggak sama-sama pernah ngalamin itu agak sulit sih ya, karena kalau secara fisik dari luar memang nggak kelihatan sakit, nggak ada sakit fisik, tapi pada saat kemo itu ya terutama badan itu benar-benar rasa nggak enak. Terus ya itu nggak ada, udah payudaranya hilang dan masih sakit karena bekas operasi itu. Terus rambut semua nggak ada, otomatis kan penampilan jelek, terus kita nggak mau ngapa-ngapain, nggak bisa keluar juga. Kalau saya dulu malah karena sampai bulu matanya rontok, jadi nggak bisa nyetir motor karena kan debunya masuk tuh kalau kita bawa motor. Jadi itu PR banget, saya inget banget tuh harus beli yang tato alis lah, apalah segala, karena rontok gitu kan. Untungnya ya orang-orang di sekitar bilang nggak apa-apa dibeliin topi yang cantik-cantik gitu supaya nutupin. Terus ya nggak lama lah, setahun mungkin habis selesai si kemo itu sudah tumbuh lagi kok, jadi bisa kembali ke new normalnya cancer itu bisa. Cuma ya kitanya harus sabar aja di prosesnya. Oke, baik Ibu. Mungkin bisa nggak Ibu ceritain gitu ataupun memberikan sedikit informasi terkait background Ibu sendiri? Terkait apa? Background Ibu sendiri, latar belakang Ibu sendiri. Oh, backgroundku di BPR atau background di luar keterkaitan sama BPR? Di BPR Ibu, di Bali Pink Ribbon sendiri. Oh, di BPR, oke. Jadi aku join di Bali Pink Ribbon itu segera setelah merasa jauh lebih baik dari sebenarnya aku terlibat sama BPR sudah lama, dari waktu aku pertama datang ke Bali sudah pernah berhubungan sama mereka, tapi lebih untuk urusan pekerjaan, bukan sebagai volunteer yang membantu di proyeknya mereka. Tapi setelah selesai kemo itu
kan saya banyak banyak apa namanya, banyak punya topi, terus punya kayak apa namanya, pokoknya peralatan yang berhubungan dengan post operasi untuk breast cancer. Terus saya pikir apa saya sumbangkan gitu ya untuk siapa yang mau pakai, tapi kan itu bukan barang-barang yang memang bisa disumbangkan dengan mudah gitu, harus ada yayasan yang menyalurkan. Jadi saya sempat kepikiran lagi look up untuk si Bali Pink Ribbon ini gitu, untuk menghubungi mereka, ini barang-barang ini ada yang bisa pakai lagi apa enggak, karena sayang kan saya hanya pakai itu mungkin sekitar 3 bulan 4 bulan kan masih bisa dipakai lagi. Jadi setelah berhubungan sama mereka akhirnya mereka saya merasa terpanggil juga gitu setelah melihat ketemuan langsung sama board of ininya yayasannya gitu kan, wah ini kayaknya yang mereka lakukan bagus juga gitu untuk memperkuat volunteer ini untuk menjadi juru bicara gitu, karena kalau dari orang Bali Pink Ribbon-nya sendiri di yayasannya saya lihat itu kecuali foundernya itu mereka tidak ada yang survivor. Mereka memang orang-orang yang mungkin keluarganya atau orang terdekatnya ada yang pernah terkena cancer, tapi tidak ada yang mereka sendiri survivor. Jadi sepertinya yang bisa memberikan uh, jadi promosi yang kuat itu adalah sebetulnya si survivor ini gitu, karena kan mereka sudah pernah ngalamin sendiri. Jadi kalau si calon pasien atau apa itu kita lebih bisa empati, bisa meyakinkan gitu, karena we've been there gitu, dan kita buktinya survive kok masih hidup sampai sekarang gitu kan, dan cantik-cantik aja semuanya tumbuh lagi gitu kan. Jadi nggak ada yang harus ditakutkan, nggak ada masalah, dan kita selalu ready kalau mereka perlu teman ngomong. Kan kita punya WA group juga untuk yang komunitas yang sedang mengalami pengobatan maupun yang sudah selesai pengobatan. Yang kayak saya gitu kan sebetulnya hitungannya bukan pengobatan lagi karena hanya hormonal terapi. Jadi ya orang-orang yang seperti saya ini sebetulnya yang paling berpotensi gitu untuk menggerakkan supaya orang-orang lebih aware, lebih teredukasi kayak gitu. Dan channelnya atau platformnya ya seperti Kompak ini atau seperti Bali Pink Ribbon gitu, karena kalau kita bergerak sendiri satu-satu pun kan agak sulit. Kalau BPR kan karena dia memang kayak bentuk yayasan gitu, orang akan otomatis nyari ke sana informasi, dan mereka yang bisa ngasih tahu ke kita, ini loh ada pasien di sini atau ada di Buleleng atau ada di mana, tolong dikunjungi. Dia nggak ngerti atau mungkin keluarganya nggak ngasih, si pasiennya sendiri kebanyakan kalau aku dengar orang Bali pasiennya oke, cuma keluarganya itu kadang yang nggak ngasih gitu, mungkin suaminya oke tapi dari pihak keluarga besarnya yang nggak ini gitu, itu kadang kita harus ke rumahnya bahkan sampai dan berusaha menjelaskan ke mereka seperti itu. Wah Ibu baik, sangat menginspirasi sekali Ibu. Mungkin buat yang terakhir ada nggak atau bisa nggak Ibu buat kayak sebuah motivasi gitu kepada kita semua masyarakat yang di luar Bali maupun di Bali agar mengetahui bahwa Ibu adalah cancer survivor yang sangat-sangat kuat gitu Ibu. Apa ya, kalau aku bisa nasehatkan ya itu, kalau untuk yang terutama untuk yang di atas 40 tahun ya harus sering-sering cek-cek gitu kan. Ada sekarang gampang banyak sekali sumber-sumber yang bisa dipakai untuk melihat bagaimana cara mengecek sendiri untuk kanker payudara. Kemudian kalau memang nggak ngerti atau hanya mau tanya-tanya, langsung reach out ke yayasan-yayasan yang seperti BPR itu. Jangan malu, jangan takut, jangan menganggap itu tabu, atau kayak saya yang saking sibuknya kerja terus jadi males. Jangan gitu, karena nanti kalau sudah menyebar itu sudah lain ceritanya gitu. I've seen terlalu banyak kasus yang karena nggak diperiksakan itu akhirnya menyebar gitu. Mungkin kalau mereka hanya breast cancer aja waktu itu bisa ditangani gitu, tapi karena mereka menunggu terlalu lama, mereka ragu, mereka takut, mereka apapun alasannya itu, jadi mereka menunda, akhirnya penyebaran, dan itu sulit ditangani gitu. Maksudnya akan lebih panjang lagi pengobatannya kayak gitu. Jadi menurut saya cek diri, that's the key gitu. Cek diri sendiri, atau siapapun perempuan yang di sekitar kita atau bahkan cowok pun sekarang katanya udah mulai banyak juga yang terkena breast cancer. Jadi bukan hanya untuk perempuan aja, cuma kalau cowok gimana ya meriksanya, aku juga nggak terlalu yakin sih.
exactly-nya gimana. Kalau perempuan kan ada tuh memang gerakan-gerakan khusus pas mandi atau pas lagi ganti baju atau apa gitu. So cek diri, rajin-rajin. Kalau memang misalnya punya dana lebih, ya pergi mamografi apa gitu setahun sekali atau apa untuk cek-cek everything. Gitu. Kalau enggak ya udah dari pegang-pegang sendiri itu kayaknya udah paling benar dah itu. Kita yang tahu sendiri soalnya kan rasanya seperti apa. Kalau ada sesuatu yang kira-kira aneh atau ini cepat diperiksakan gitu. Karena BPJS will cover kok. Semuanya lengkap, nggak akan ini gitu, nggak usah khawatir untuk biaya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Mungkin sekian podcast kita kali ini. Dan sebelumnya aku mau Raja mau bilang ataupun Kompak sendiri mau ngucapin terima kasih banyak buat Ibu Catherine karena sudah berkenan hadir di podcast Kompak FK Unut kali ini. Sama-sama. Semoga sehat selalu dan tetap sehat. Semangat Ibu. Keep up the good work ya, anak-anak muda sekarang ini yang harus maju soalnya. Yes, benar banget. Oke, thanks Raja. Ya, sampai bertemu lagi Bu. Salam sehat.